Ya, salam. Ya, ini biasa ya, saya mau bikin konten YouTube. Jadi, saudara bisa dengarkan atau lihat di video channel YouTube saya. Bukan untuk apa-apa sih, saya simpan aja karena saya ingin suatu hari nanti bisa memberkati banyak orang lah. Bukan hanya kita, tetapi juga orang lain. Jadi kita bisa sharekan dengan mudah, kita bisa memberkati orang lain juga. Oke, saya akan sharekan dari pembacaan Alkitab kita hari ini, yaitu di Ayub 38, 39, dan 40. Ini sebuah pasal yang sangat menarik karena di Ayub 38, 39, dan 40 ini perkataan Tuhan. Jadi kalau kita kemarin baca dari bagaimana Ayub berkata-kata tentang Tuhan, bagaimana teman-teman Ayub berkata-kata tentang dirinya, juga bagaimana akhirnya Elihu orang lain juga berkata-kata. Tapi kali ini kita akan melihat bagaimana kata-kata Tuhan. Oleh karena itu sangat menarik ya, kalau kita kemarin kita lihat kesalahan apa sih temannya Ayub itu. Kesalahan mereka mengira Ayub ini orang yang jahat karena mereka tahu Tuhan itu maha adil. Jadi tidak mungkin kalau Ayub menderita tanpa sesuatu kesalahan. Ya, kesalahan mereka mengira Ayub ini melakukan kesalahan. Sedangkan kesalahan Ayub, dia mengira Tuhan jahat kepadanya. Dia mengira Tuhan salah bertindak. Ya, oleh karena itu ini jawaban Tuhan. Beberapa ayat menarik sih sebenarnya. Ini bukan hal yang ingin saya bagikan, tetapi saya ingin bacakan dulu ayat-ayat yang menarik yang apa namanya, saya ingin kita mengerti ya, menarik sekali sih. Di Ayub 38 ayat yang ketiga, ini dikatakan dalam terjemahan baru, bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Kita doa dulu sebentar ya saudara, maaf tadi kelupaan. Bapak, terima kasih atas hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau yang akan ajari kami sendiri. Kau yang bicara Tuhan. Bagaimana kami harus hidup, supaya kami tetap hidup dalam kebenaran-Mu, dalam kehendak-Mu, supaya kami tidak salah melangkah. Ajari kami Roh Kudus, supaya kami tahu firman-firman-Mu. Terima kasih Bapak, yang buka hati kami, pikiran kami, untuk kami mengerti kebenaran firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, saya lanjutkan tadi di ayat 38 ayat yang ketiga. Ya, terjemahan baru berkata, bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Ya, ini menarik sih. Ya, jadi Tuhan ngomong, ini dia jawab Ayub, bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Tuhan akan tanya ke dia dan nanti engkau memberitahu aku. Seolah-olah Ayub yang memberitahu Tuhan. Kalau dalam terjemahan literal ini lebih mudah kita pahami. Ya, dikatakan di ayat 38 ayat yang ketiga, terjemahan ELT ya. Saudara kalau punya Alkitab sebaiknya ada beberapa terjemahan sih, terutama terjemahan bahasa Indonesia. Dan kalau misalnya saudara bisa bahasa Inggris, baik juga pakai satu terjemahan bahasa Inggris ya, supaya kita bisa mengerti apa maksud Tuhan. Nah, ini dalam terjemahan ELT dikatakan, sekarang ikatlah pinggangmu seperti seorang pria, karena aku, ini Tuhan, akan bertanya kepadamu, dan engkau akan mengajari aku. Nah, ya manusia itu gitu loh, aneh ya. Seperti yang tadi dikatakan kesalahan Ayub apa, dia merasa Tuhan itu salah bertindak, merasa Tuhan tidak adil. Ya, jadi makanya Tuhan ngomong, sekarang aku mau ngomong ke kamu, coba aku mau nanyain kamu, coba engkau kajari aku gitu ya. Kemudian menarik, banyak hal sekali Tuhan bicara tentang, selanjutnya dikatakan di ayat keempat, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Bagaimana coba? Ya, manusia itu terbatas, suka ngajari Tuhan. Ya, beberapa manusia ketika ada masalah, oh tidak bisa Tuhan, harusnya seperti ini Tuhan. Kalau begitu salah. Ini Tuhan salah ya.
Seolah-olah kita tuh lebih hebat dari Tuhan. Ya makanya Tuhan tanya ini, tanya nanti kamu jawab, coba. Coba, di manakah engkau ketika Tuhan meletakkan dasar bumi? Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Gitu seolah gitu. Banyak hal yang sebenarnya kita nggak tahu. Kita nggak mengerti ukuran bumi yang detailnya berapa. Itu apa kita tahu tuh. Jadi jangan sok pintar di hadapan Tuhan. Kita boleh pintar, boleh punya kepandaian yang mungkin S1, S2, S3 baik. Tapi ketika kita di hadapan Tuhan, jangan sok pintar. Jangan merasa lebih hebat dari Tuhan, jangan. Oleh karena itu saya sering dengar beberapa orang yang pandai, dia berkata, saya tuh menggunakan hikmat. Ya, dikatakan hikmat manusia adalah kebodohan bagi Tuhan. Jadi jangan karena Anda pandai, saudara bisa melakukan sesuatu yang hebat, merasa Tuhan itu nggak pintar lah, Tuhan nggak bisa, Tuhan salah. Caranya begini, Tuhan kan banyak kan orang yang suka protes ke Tuhan, kemudian dia merasa lebih pintar dari Tuhan dan harusnya begini loh Tuhan. Itu salah. Kita kalau menghadap Tuhan bodoh aja. Tuhan aku bodoh, Tuhan aku nggak tahu apa-apa Tuhan. Bicara Tuhan, ajari aku. Kemudian Tuhan berkata lakukan. Gitu aja. Kenapa seringkali orang nggak bisa mendengar suara Tuhan? Karena dia sudah punya mindset sendiri. Dia sudah punya pikiran sendiri yang kuat, sehingga bahkan ketika Tuhan bicara pun disangkal. Oleh karena itu Tuhan sering mungkin berpikir, buat apa aku ngomong? Ngomong pun dia sudah punya pikiran sendiri. Ya saudara pasti sering lah dengar ada orang yang sebenarnya minta pendapat, tetapi sebenarnya dia sudah punya pikiran sendiri. Terus pendapatnya orang itu juga diabaikan, bahkan nggak didengarkan. Dia akhirnya tetap pakai pikirannya sendiri aja. Nah di hadapan Tuhan kita nggak boleh seperti itu, nggak boleh. Kita harus benar-benar, aku bodoh Tuhan di hadapanmu. Bicara Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Sudah nggak usah mikir. Kadang kita tuh manusia merasa pinter hanya karena sekolah aja. Ya saya tahu sih beberapa orang yang baru kuliah itu merasa dia lebih pinter, ya bahkan lebih lebih pintar dari dosennya. Saya kenal yang dokter malah orangnya santai aja, nggak merasa pinter, biasa aja. Tapi yang baru-baru kuliah malah mangsanya pinter ya karuan. Ya jadi aneh ya. Jadi memang benar padi itu semakin tua semakin menunduk. Jadi kalau saudara kelihatan apa namanya sok hebat, aku ini kuliah loh, aku ini S1 loh, berarti belum tua. Ya, oke. Yang kedua, saya ingin bacakan di Ayub 39 ayat 22 sampai 28. Ayub 39 ayat 22 sampai 28. Ini menarik juga, saya senang sih. Ini tentang kuda, saudara ya, hewan kuda. Coba saya bacakan. Engkaukah yang memberi tenaga kepada kuda? Engkaukah yang mengenakan surai pada tengkuknya? Engkaukah yang membuat dia melompat seperti belalang? Ringkiknya yang dahsyat mengerikan. Ia menggaruk tanah lembah dengan gembira. Wah, itu kan kuda kan kadang gitu kan, kakinya apa garuk-garuk itu. Dengan kekuatan ia maju menghadapi senjata. Kedahsyatan ditertawakannya. Ia tidak pernah kecut hati dan ia pantang mundur menghadapi pedang. Luar biasa memang ya kuda itu. Ya dia nggak takut pedang. Pernah saya tuh di rumah saya tuh ada banyak kucing, ya banyak kucing. Itu kalau ada kucing yang ibu saya bilang gini, di sini ada kucing yang kepalanya besar, sukanya musuhin kucing-kucing yang lain, diajar, bahkan ada kucing yang sampai mati. Ibu saya kalau ngomong kucing ini namanya kucing preman. Ya, kucing preman. Ini kucing preman ini gitu ibu saya. Kemudian kucing ini memang sangat garang. Kalau nangkap kucing yang lainnya langsung digigit, nggak bisa bergerak. Tapi lihat ketika ibu saya datang, teng 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 teng, bukan bawa pedang, bawa apa? Sapu. Ibu saya bawa sapu, kucingnya langsung lari. Tapi lihat, kuda dikatakan di ayat 25, kedahsyatan ditertawakannya. Ia tidak pernah kecut hati
dan ia pantang mundur menghadapi pedang. Saudara kalau lihat perang itu zaman dulu, kuda itu ada pedang, ada yang bawa tombak, dia maju aja, dia nggak takut. Dikatakan selanjutnya, di atas dia tabung panah gemerincing. Ada yang bawa panah kan ada tabungnya, rincing itu, tombak dan lembing gemerlapan. Wah, silau itu. Tapi dikatakan dengan garang dan galak diulurnya tanah, dan ia meronta-ronta kalau kedengaran bunyi sangkakala. Ia meringkik setiap kali sangkakala ditiup, dan dari jauh sudah diciumnya perang, gertak para panglima dan pakli. Jadi ada yang hewan ya yang diteriak ya aja atau bunyi sesuatu aja takut langsung lari, ya tuh, ayo 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 gitu loh, takut lari. Tapi kuda enggak, ketika dia mendengar suara sangkakala, suara pakai perang, dia tetap maju. Ada pedang, ada apa namanya silau, lembing, tombak, dia tetap maju. Bagaimana cara membuat mental sebuah binatang seperti itu? Bagaimana? Gak bisa selain Tuhan. Jadi jangan merasa lebih pintar dari Tuhan. Tuhan bisa membuat binatang yang satu lemah, yang satu kuat. Tuhan bisa membuat kuda yang tidak takut pedang, yang dengan suara sangkakala aja dia berani tetap maju, menyatakan pergi perang. Hebat ya, itu Tuhan. Coba kita baca lagi apa namanya di selanjutnya, yaitu di Ayub pasal yang ke-40. Ini bicara tentang kuda Nil. Ayub 40 ayat yang ke-10. Ayub 40 ayat yang ke-10 ya, saya bacakan. Perhatikanlah kuda Nil yang telah kubuat seperti juga engkau. Ia makan rumput seperti lembu. Perhatikanlah tenaga di pinggangnya, kekuatan pada urat-urat perutnya. Ia merenggangkan ekornya seperti pohon aras. Otot-otot pahanya berjalin-jalin. Tulang-tulangnya seperti pembuluh tembaga. Kerangkanya seperti batang besi. Dia yang pertama dibuat Allah, makhluk yang diberinya bersenjatakan pedang. Ya, bukit-bukit mengeluarkan hasil baginya, di mana binatang-binatang liar bermain-main. Di bawah tetumbuhan teratai ia menderum, tersembunyi dalam gelagah dan paya. Tumbuhan-tumbuhan teratai menaungi dia dengan bayang-bayangnya. Pohon gandarusa mengelilinginya. Sesungguhnya, biarpun sungai sangat kuat arusnya, ia tidak gentar. Ia tetap tenang, biarpun sungai Yordan meluap melanda mulutnya. Tuhan menciptakan kuda dengan kuda Nil itu berbeda. Kuda Nil diciptakan punya pedang di mulutnya ya, di hidungnya itu ada apa tanduknya itu seperti pedang. Kuda Nil dibuat dengan keistimewaan berbeda. Dan yang ngomong Tuhan. Tuhan, kalau kamu bisa membuat kuda, kamu bisa membuat kuda Nil, ya baru ngajari Tuhan. Kalau belum bisa, rasa ngajari, rasa maki. Sekolah EDW sih cuman paling sampai profesor. Kalau profesor aja nggak bisa membuat kuda, paling buat kuda robot-robotan gitu. Kalau di apa namanya atau binatang ciptaan apa ada suara pedang perang itu langsung lari langsung. Atau seperti kuda Nil yang punya pedang, yang bahkan ketika dia di sungai ada arusnya besar, dia tetap berdiri itu. Kuda Nil itu sampai bahkan sampai di mulutnya, berarti apa dia hampir tenggelam tapi tetap tegar, tetap kuat. Hebat ya, padahal itu binatang darat. Suatu kekuatan yang luar biasa yang hanya bisa diciptakan oleh Tuhan. Oleh karena itu, jangan kita ngajari Tuhan. Oke, saya akan sharing 3 hal singkat saja. Saya akan bacakan di Ayub 38 ayat 22 dan 23. Ini 3 hal yang diajarkan Tuhan tadi pagi. Hal yang pertama tadi saya sebenarnya cuma sharing aja bahwa ya kita tuh nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Jangan sok pintar, jangan sok ngajari Tuhan ya. Kalau menghadap Tuhan sekali lagi, katakan Tuhan aku bodoh Tuhan. Bicara Tuhan, apa yang harus aku lakukan. Jangan punya pikiran sendiri. Ya, dengarkan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Kemudian ini saya ingin ajarkan hal yang pertama, yaitu saya bacakan dulu Ayub 38 ayat 22-23. Apakah engkau telah masuk sampai ke perbendaharaan salju?
atau melihat perbendaharaan hujan batu yang kusimpan untuk masa kesesakan, untuk waktu pertempuran dan peperangan. Tuhan bicara bahwa Tuhan itu menyimpan perbendaharaan salju, bahkan perbendaharaan hujan es sebenarnya, hujan es batu yang kusimpan untuk masa kesesakan. Saudara, kemarin saya sharingkan tentang video bahwa ada orang yang mendapat penglihatan, waktunya sudah sangat singkat. Ini akan segera ada pengangkatan. Masalahnya kita terangkat atau tertinggal. Nah, ternyata Tuhan itu dalam masa kesesakan, dia sudah menyimpan hujan salju, perbendaharaan salju, dan perbendaharaan es batu. Untuk apa? Masa kesesakan. Buktinya di mana? Baca di Matius 24 ayat 21. Matius 24 ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Saat pada masa kesesakan itu, pada masa yang berat itu, ada siksaan yang sangat dahsyat. Coba bayangkan, kalau Tuhan dari zaman Ayub, dia sudah menyimpan perbendaharaan salju dan es batu. Coba bayangkan, untuk masa kesesakan. Di suatu masa saya pernah mendapat penglihatan bahwa pada masa itu deru perang, ada peperangan kan, untuk masa kesesakan, untuk waktu pertempuran dan peperangan. Jadi masa kesesakan ada peperangan, ada yang lain-lain. Saya pernah mendapat mimpi bahwa kita tuh tinggal di gua-gua, di lorong-lorong, karena di luar itu banyak peperangan, pesawat tiba, sekarang tambah lagi. Kalau Indonesia ini penuh dengan salju, hujan, es batu, mau apa? Saya membayangkan waktu tadi baca ini, wah, hujan biasa aja saya kedinginan, apalagi hujan es salju, hujan salju, hujan es batu yang besar. Buktinya lagi coba ya, pada masa itu di Wahyu 16 ayat 21. Ini buktinya. Wahyu 16 ayat yang ke-21. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia. Dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu. Sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Masa kesesakan, masa aniaya besar, masa cawar murka Allah ini sangat berat, saudara. Jadi jangan sampai tertinggal. Berbuatlah yang benar. Jangan cinta harta. Karena di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau Tuhan lihat kamu cinta harta, ya wis lah. Dia senang karo hartanya, biar di dunia aja. Tuhan tuh baik ya tuh. Kamu cinta harta, hartamu di dunia, hatimu di dunia, ya sudah, ditinggal. Dan kamu akan mengalami siksaan yang sangat besar, yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang. Ya, dikatakan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia. Dikatakan di Ayub, Tuhan menyimpan itu untuk masa kesesakan. Tuhan menyimpan perbendaharaan salju, perbendaharaan hujan es batu. Hati-hati ya, saudara, jangan tertinggal. Kemudian yang kedua saya akan bacakan di Ayub 39 ayat yang ke-19. Ayub 39 ayat yang ke-19. Ia memperlakukan anak-anaknya dengan keras, seolah-olah bukan anaknya sendiri. Ia tidak peduli kalau jerih payahnya sia-sia. Ini Tuhan ketika bicara tentang burung onta ya. Jadi kalau kamu bicara burung onta itu ketika punya anak, dia memperlakukan anaknya dengan keras, seolah-olah bukan anaknya sendiri. Ia tidak peduli kalau jerih payahnya sia-sia. Saya itu pembina youth di gereja. Jadi seringkali saya menghadapi masalah youth dengan orang tua. Kita semua pasti tahu ya, sekarang anak zaman sekarang itu beda dengan anak muda zaman dulu. Kalau anak muda zaman dulu diberitahu orang tua, oh nggih, oh iya, manut, taat, takut, hormat. Kalau anak muda sekarang, ya, tapi nggak dilakukan. Pegang HP terus. Ini masalah. Dimarahi, pergi. Benar nggak? Sulit. Saya punya anak, saudara. Sama. Tidak bisa saya mendidik anak saya. Sulit saya. Tapi dikatakan,
Ia memperlakukan anak-anaknya dengan keras seolah-olah bukan anaknya sendiri. Ia tidak peduli kalau jerih pahitnya sia-sia. Saya menggunakan cara Tuhan dalam merawat anak saya. Saya biarkan Tuhan yang didik anak saya. Sekalipun itu keras, sekalipun itu kejam, seolah-olah saya sebagai bapak itu membiarkan saja anak saya. Beberapa waktu yang lalu mungkin ada teman di sini yang tahu anak saya kerja di tempat dia. Sebenarnya saya tahu anak ini belum layak kerja, dia harusnya masih sekolah lah, kuliah mungkin ya, banyak hal berat yang harus dihadapi, tapi saya ingin Tuhan didik dia dengan keras supaya apa, jangan sampai dia kehilangan Tuhan ya. Didikan manusia itu terbatas. Saya paling tidak suka dengan orang tua yang memanjakan anaknya, karena anaknya menjadi apa, anaknya gampangan nggak terdidik, anaknya biasa menggantungkan kepada orang tua. Jadi didikan keras itu penting, tapi bukan kita, jangan kita. Biar Tuhan yang mendidik dengan kehidupan, dengan caranya Tuhan. Biarkan saja. Anak saya beberapa waktu harus jualan gemblong bakar, yaitu di depan gereja. Ada tempat itu kami tempati dengan mengganti uang sewa. Kemudian dia jualan gemblong bakar. Coba bayangkan. Sebenarnya dalam hati saya sebagai orang tua nggak tega, tapi saya nggak mau. Saya biarkan anak saya dididik Tuhan dengan keras. Berdoa dalam mendidik anak. Biarkan Tuhan yang campur tangan. Biarkan Tuhan yang didik. Sekalipun itu keras, kelihatannya kita nggak tega, biarkan itu didikan yang baik. Yang penting kita kasihi. Kita ajari firman Tuhan. Kita ajak dekat dengan Tuhan. Kemudian bagaimana hidupnya, serahkan ke Tuhan. Campur tangan Tuhan. Ya, begitu. Yang kedua, yang ketiga terakhir. Saya bacakan di Ayub 40 ayat yang ketiga. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Nah ini ya, jadi dikatakan Tuhan ngomong kepada Ayub, apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku, itu mempersalahkan Tuhan supaya engkau dapat membenarkan dirimu ya. Seringkali manusia itu seperti itu. Ada manusia yang ketika dia ditegur kesalahannya, dia malah mencari kesalahan orang lain untuk membenarkan diri sendiri. Maksud saya, ya ada tuh, ada di antara kita yang ketika ditegur, kamu salah. Oh, bukan, oh itu yang bikin itu loh, yang bikin masalah. Saya tuh gitu aja. Akhirnya dia nyalahkan orang lain untuk membenarkan diri sendiri. Ini nggak baik. Ini nggak baik. Ini nggak baik. Lebih baik kita introspeksi diri. Kita coba renungkan apa kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kalau memang salah, kita mohon ampun. Jangan suka mencari kesalahan orang lain untuk menutupi kesalahan diri sendiri, untuk membenarkan diri sendiri. Kalau orang yang seperti itu orang yang nggak pernah bisa introspeksi. Dia akan mengulang kesalahannya lagi karena dia merasa dia nggak salah. Yang salah dia kok. Saya punya teman yang pernah di penjara ya karena suatu masalah. Kemudian dia sering cerita waktu itu ketika keluar, dia ngomong, orang itu kalau curanmor gitu misalnya, dia kemudian ketangkap pasti salah-salahan. Oh, gara-gara kamu kita ketangkap. Yang satu ya kamu lama, kamu ya gitu. Salah-salahan. Itu watak penjahat itu seperti itu. Nggak mau disalahkan. Watak yang tidak baik. Itu kayak gitu. Untuk membenarkan dirinya sendiri, dia mencari kesalahan orang lain. Hati-hati sudah. Tuhan ingin kita jadi orang yang rendah hati. Karena orang yang tidak pernah sadar apa kesalahannya, dia akan mengulangi kesalahan yang sama. Jadi bijak. Jangan suka cari kesalahan orang. Lebih baik kita introspeksi diri kita sendiri. Kalau memang kita ditegur, ya diam. Kalau perlu minta maaf, minta maaf. Introspeksi diri. Oh iya ya, aku salah. Kalau orang lain salah, biarkan. Biar dia nanti tegur Tuhan. Yang penting ketika kita ditegur, kita juga introspeksi diri.
iya Tuhan, aku salah, aku mohon ampun. Oke, begitu beberapa hal yang kita ajarkan hari ini, yang diajarkan Tuhan hari ini, yang saya ulang ya. Pertama, jangan merasa pintar di hadapan Tuhan. Aku bodoh Tuhan. Tanya Tuhan apa yang harus aku lakukan Tuhan. Kemudian lakukan. Jangan merasa lebih pintar dari Tuhan. Kedua, ingat ini waktunya sudah sangat dekat. Masa kesesakan itu masa siksaan yang sangat berat. Jangan sampai hati kita tetap di dunia. Kita harus terangkat. Kita harus tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Lakukan tugas panggilan kita sampai garis akhir. Setia dalam Tuhan. Kemudian yang kedua, dalam mendidik anak, ini memang saat yang sulit mendidik anak. Ikutkan, libatkan, biarkan Tuhan yang campur tangan. Sekalipun itu berat, mungkin saudara gak tega lihat anak kita, biarkan dia belajar. Biarkan Tuhan campur tangan didik mereka. Kemudian yang ketiga, jangan suka mencari kesalahan orang lain untuk membenarkan diri sendiri. Ya, saya kira itu saja. Terima kasih. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami, sehingga kami tahu Tuhan bahwa Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas hidup kami, berkuasa atas keluarga kami, berkuasa atas pekerjaan kami, berkuasa atas kesehatan kami, berkuasa atas apa yang ada yang Kau percayakan dalam hidup kami. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang taat Tuhan, anak-anak yang cinta Engkau, anak-anak yang setia sampai garis akhir, anak-anak yang terus melakukan tugas panggilan kami di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga pada waktunya nanti Engkau yang angkat kami Tuhan, dan kami dapat mahkota kehidupan daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur punya Allah yang dahsyat, Allah yang selalu menolong kami, Allah yang selalu mengajar kami, Allah yang selalu mendidik kami, Allah yang selalu menegur kami, sehingga kami makin hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan kami mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan.